Tepat di tahun 2003, AC Milan berhasil mendatangkan seorang bintang muda asal Brasil bernama Ricardo Kakak. Ketika bakat sang pemain sudah tercium oleh kebanyakan klub Eropa, Milan yang berada di bawah kendali Silvio Berlusconi akhirnya sukses jadi tim yang dapatkan tanda tangan pemain paling dicari, Ricardo Kakak. Yang sudah bergabung dengan skuad juara Piala Dunia tahun 2002 memang diprediksi bakal menjadi bintang masa depan. Bukan hanya oleh tim Samba, namun juga AC Milan. Dia tak kesulitan menembus ketatnya persaingan di skuad AC Milan. Meski masih berusia muda, namanya yang rutin diberi kepercayaan perlahan mampu buktikan bahwa dia adalah pemain yang akan jadi bintang besar. Benar saja, tahun demi tahun dia lewati dengan penuh kemenangan. Hingga tepat pada tahun 2007 silam, Ricardo Kakak mampu menasbihkan diri sebagai seorang pemain terbaik dunia. Melalui penghargaan Ballon d'Or yang diraihnya, Kakak adalah seorang superstar yang membawa AC Milan menaiki podium juara di kompetisi antar klub terbesar Eropa. Namun 2 tahun setelah masa terbaik itu, Kakak yang sejatinya masih jadi andalan, tiba-tiba putuskan hengkang. Pada 2009 terdapat banyak klub yang menginginkan jasanya. Yang paling kentara tentu Manchester City dan Real Madrid. 2 tim dengan kekuatan finansial luar biasa itu siap memboyong sang bintang AC Milan dengan iming-iming gaji besar. Setelah berita tentang kepergian Kakak dari AC Milan kian berhembus kencang, Real Madrid akhirnya jadi tim yang sangat beruntung karena berhasil mendatangkan Kakak. Sang pemain menyebut bila El Real punya sejarah besar. Selain itu, klub yang bermarkas di Estadio Santiago Bernabeu juga memiliki barisan pemain hebat yang sebagian besar hadir bersamaan dengannya. Xabi Alonso, Karim Benzema, sampai Cristiano Ronaldo menjadi rombongan yang ikut dengannya untuk membentuk kekuatan baru di era kepemimpinan kedua Florentino Perez. Kakak diperkenalkan sebagai bintang baru di Real Madrid dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro atau setara lebih dari 1 triliun rupiah. Dengan nilai yang tergolong sangat besar, harapan besar jelas diletakkan di pundak Ricardo Kakak. Nahas apa yang disiapkannya sebagai sebuah cerita indah di tempat berbeda malah berujung pada penyesalan terbesar dalam karirnya. Ricardo Kakak gagal temukan performa terbaiknya hingga namanya cuma terbilang mampir di antara kumpulan pemain hebat lainnya. Alasan yang membuat karir Ricardo Kakak hancur setelah tinggalkan Milan. Bermain untuk tim sekelas Real Madrid seolah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai bagi Ricardo Kakak. Dia yang berharap bakal menaiki kapal mewah yang membawanya ke tanah paling diinginkan malah berujung pada sebuah perahu berkarat yang terdapat lubang di mana-mana. Apa saja lubang-lubang yang membuat magis Ricardo Kakak hilang entah kemana? Pertama, cedera. Jelas menjadi masalah terbesarnya. Kakak sejatinya sempat melakoni debut pertamanya bersama Real Madrid pada 7 Agustus 2009 ketika Los Blancos melakoni laga persahabatan melawan Toronto FC. Namun tak lama kemudian, dia harus masuk ke ruang perawatan karena mengalami cedera parah pada tulang pinggulnya. Terhitung sejak 9 Desember 2009, Kakak harus beristirahat dan menepi selama kurang lebih 28 hari. Dari situ, dia mulai dicap sebagai seorang pesakitan karena gagal ulangi penampilan terbaiknya ketika masih membela AC Milan. Di musim pertamanya, Kakak memang mampu melakoni sebanyak 25 laga. Namun torehan golnya cuma menyentuh angka 5 saja. Kemudian pada musim 2010-2011, dirinya harus mendapati cedera yang lebih parah. Sejak Agustus sampai Desember 2010, dia tak diikutkan dalam skuad El Real yang bertanding, menyusul cedera lutut parah yang dideritanya.
Cedera tersebut membuat Kakak harus beristirahat total selama 147 hari, di mana hal itu memaksanya absen dalam 25 pertandingan yang dilakoni Real Madrid. Musim keduanya di ibu kota Spanyol tak memberikan apa-apa. Total 14 laga yang dijalani, cuma menjadi pelengkap dari lembaran karirnya yang pernah berseragam El Real. Ketika Milan menjadikannya sebagai gelandang dengan kontribusi gol mengesankan, Real Madrid malah gagal memberinya torehan lebih dari 10 gol setiap musimnya. Kakak pun mengakui bila cedera menjadi masalah yang begitu besar ketika dia tercatat sebagai pemain El Real. Masalah utamaku di Real Madrid adalah cedera, ucap Kakak. Lubang kedua yang membuat karir Kakak tenggelam adalah Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu disebutnya sebagai sosok paling sulit untuk diajak kerjasama. Ketika bermain di Milan, Kakak memiliki peran nomor 10 yang membutuhkan kebebasan saat membangun serangan dan lepas dari kewajiban untuk bertahan. Akan tetapi bersama Mourinho, dia gagal masuk ke sistem 4-2-3-1, di mana Mo menginginkan semua pemain ikut bertahan ketika tim tengah diserang. Mourinho sering dianggap sebagai penghalang karir Ricardo Kakak, yang mana masalah tersebut lantas menimbulkan lubang baru bernama Mesut Ozil. Ya, kedatangan Ozil membuat Mourinho merasa lebih nyaman ketika mengatur strateginya. Ketika mulanya pemain asal Jerman itu diproyeksikan sebagai pelapis Kakak, permainan Ozil yang kian berkembang malah menenggelamkan eksistensi pria Samba. Ozil berhasil mengimbangi strategi yang dijalankan dengan visi yang apik serta lihai dalam memberi umpan-umpan akurat. Ozil dianggap punya nilai plus dan langsung masuk ke dalam skuad utama El Real. Perahu kecil yang coba diseimbangkan Kakak lantas kian temui kekacauan ketika tekanan publik Real Madrid dan pengaruh media terus menguliti sisi buruk yang ada pada dirinya. Kedatangan Kakak dengan dana besar membuat publik Real Madrid sangat kecewa karena tidak sebanding dengan performa yang ditunjukkan di atas lapangan. Kakak yang seharusnya mendapat dukungan malah terus dipojokkan dengan komentar-komentar menyakitkan. Walhasil itu mempengaruhi kondisi psikologisnya hingga membuat permainan terbaiknya tak pernah ditemukan. Apalagi sorotan media seolah menjadi garam yang ditabur di atas luka Ricardo Kakak. Rumor tentang kepergiannya terus-menerus disebar, hingga ia dikaitkan ke berbagai klub besar lainnya seperti Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Manchester United. Hal inilah yang kemudian membuatnya bimbang akan masa depannya di Los Blancos. Tak pernah ingin tinggalkan Milan. Mengenai keputusannya tinggalkan AC Milan, Ricardo Kakak mengaku bahwa ia tidak pernah menginginkan itu semua. Pada tahun 2020 lalu, agen Kakak, Gaetano Paulillo mengungkapkan apa yang terjadi dengan kliennya tentang kepindahannya ke Madrid. Paulillo mengatakan Kakak sebenarnya tak ingin hengkang dari San Siro pada 2009. Sebaliknya, ia justru ingin tetap berseragam i rossoneri. Sejujurnya Kakak tidak ingin meninggalkan AC Milan. Dia baik-baik saja di Milan, dia dan keluarganya, kata Paulillo. Menurut Paulillo, Madrid sudah mendekati Kakak jauh sebelum 2009, tetapi selalu ditolak oleh Kakak maupun klub. Paulillo mengklaim Madrid setiap tahun selalu menanyakan tentang peluang memboyong Kakak. Dan sekali, Baldini dan Mijatovic datang ke rumah saya. Ia berbicara dan mereka bertemu ayah Kakak di sana. Jelasnya. Sebaliknya, AC Milan juga tidak memiliki niat sama sekali untuk melepas Ricardo Kakak. Akan tetapi karena situasi keuangan Milan saat itu sedang krisis, klub terpaksa melepas Kakak ke Real Madrid. Momen inilah yang pada akhirnya berbuah petaka bagi perjalanan karir Ricardo Kakak. Hal ini diperkuat dengan perkataan mantan CEO Milan, Adriano Galliani.
yang mengakui bila alasan dibalik penjualan Kakak semata-mata karena alasan ekonomi. Kami tak bisa membiarkan Milan kehilangan 70 juta euro. Alasan dibalik kepergian Kakak adalah faktor ekonomi, kata Galliani kepada La Gazzetta dello Sport. Pun dengan Alessandro Costa Curta yang mengungkapkan bila kepergian Kakak dari Milan adalah keputusan bersama. Legenda Milan itu bahkan memuji sikap Kakak yang mau dikorbankan untuk menyelamatkan masalah finansial Milan. Menyesal gabung Real Madrid dan sempat kembali ke AC Milan. Seperti kebanyakan orang, Ricardo Kakak juga mengakui bila meninggalkan Milan adalah keputusan yang tidak tepat dan mengakui bahwa masa-masanya di Real Madrid tidak berjalan baik. Pada tahun 2009, saya menerima tawaran dari Real Madrid. Tetapi setelah kepindahan itu saya menyesal karena saya benar-benar hancur. Plus Jose Mourinho adalah pelatih yang sulit bagi saya untuk bekerja sama. Ketika saya pikir dia akan memberikan saya kesempatan, hal itu tidak pernah terjadi. Ucap Kakak dikutip dari Tribal Football. Setelah putuskan pergi dari Real Madrid, Kakak sempat kembali ke AC Milan pada tahun 2013. Di periode keduanya berseragam Milan, Kakak gagal pulihkan performa. Dan lagi-lagi, masalah cedera membuat perjalanan karirnya tersendat. Dia absen dalam 7 laga dengan masalah berbeda. Tercatat cuma semusim saja Kakak bertahan di Milan dan langsung memutuskan hengkang. Selama menderita cedera, dia bahkan menolak menerima bayaran. Sebelum putuskan pensiun, Kakak sempat terbang ke Amerika untuk bergabung dengan Orlando City. Namun karirnya di klub MLS sama sekali tak berjalan mulus. Dengan catatan 146 hari dia lewatkan karena masalah cedera.